Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar? Ya, sambil kalian melihat situasi pemandangan di atas jalan raya, ya, mari kita sedikit. Saya akan bercerita sedikit lah mengenai uh, apa ya, uh, Proton. Banyak yang menolak ya dari kalangan sahabat-sahabat saya yang dari Indonesia atau saudara saya yang dari Indonesia yang menyatakan kereta Proton buatan Malaysia itu hanya di dalam negeri ataupun murahan ya. Tapi mungkin mereka belum melihat ya, bagaimana Proton mendunia, ada di Rusia, ada di Arab, ada di Afrika ya. Jadi Proton Malaysia itu bukan saja dijual di dalam Malaysia ya, akan tetapi dia sudah diminati oleh dunia ya. Bayangkan sudah sampai Rusia, Libya, atau Afrika, atau di Arab pun sudah ada ya. Jadi, dan saya akan sedikit mengulas ya, apakah ini menurut pendapat saya lah ya, pendapat saya sendiri. Kenapa Indonesia itu yang pertama yang tidak tahu menahu tentang dunia otomotif atau ekonomi dunia, bahkan ingin juga mengkritik Malaysia soal produksi Proton mereka ya. Ya walaupun mungkin dibilang ya murahan, tapi bayangkan loh, makin ke tahun Proton itu makin berjaya, dia upgrade, dia punya pembuatan ya, hasilnya itu. Tengok Proton S70, sekarang pun sudah ada Proton lagi yang Proton listrik ya, yang pakai baterai. Bila dia kelajuan 90 masih pakai minyak, tapi kalau sudah ke atas itu sudah pakai baterai. Ya, itu salah satu keberhasilan negara Malaysia sendiri dalam menciptakan dunia otomotif ya. Sebenarnya di Indonesia tidak kurang lah, banyak yang pandai, yang pintar, tapi ya disebabkan pemerintahan yang tidak begitu mementingkan ya, ataupun mereka mungkin ketakutan. Dan seperti apa yang kita bahas tadi, tapi sebelum lanjut, coba kalian nonton video ini ya. Saya ceritakan mengapa Indonesia menolak dan bahkan Proton itu tidak laku di Indonesia. Nanti kita jelaskan alasannya ya. Tapi kalian lihat dulu video berikut ini. Oke? Legend. Pak, tengah video. Dia lalu depan embassy tu kan, cantik tu. Legend lalu dia depan embassy. Siapa dulu kan? Nampak Malaysia punya konsulat. Sudah kalian melihat kan guys? Sudah kalian lihat? Tengok itu di Rusia ya guys ya. Negara yang maju, negara adidaya, bahkan mereka boleh buat apa saja, tapi masih juga Proton itu dipakai di sana guys ya. Ada kalangan rakyatnya sendiri yang memakai Proton. Karena alasan pertama itu memang harga dia pun terjangkau ya, dan alat-alat dia pun sangatlah murah. Tapi kualiti sudah berkualiti internasional. Jadi kita akan bahas sesuai janji saya tadi ya guys. Ini menurut pendapat saya lah ya. Kenapa di Indonesia itu Proton sangat tidak diminati? Ya bukan tidak diminati ya, rakyatnya bukan tidak minat, akan tetapi ini adalah politik ya, politik di kalangan pemerintahan. Yang pertama disebabkan malu ya, malu guys. Nanti apabila nanti Proton menguasai pasaran kereta atau mobil di Indonesia, jelas-jelas Indonesia pemerintahnya akan merasa malu ya. Kenapa malu? Dikarenakan Malaysia pada dasarnya negara yang mungkin ya boleh dikatakan penduduknya hanya 32 juta jiwa, dan luas wilayahnya hanya seberapa dibanding dengan Indonesia.
akan tetapi teknologi mereka lebih maju daripada Indonesia. Dan pada akhirnya nanti ya, kalau kereta atau mobil Proton menguasai pasaran di Indonesia, pasti akan ada rakyat Indonesia yang akan mengkritik pemerintahan ya. Tapi bahkan sekarang juga banyak kritikan lah, tapi dianggap itu ocehan para rakyat jelata, ngapain dipikirin ya kan, itu pemerintahnya guys. Ya sebenarnya bukan rakyat Indonesia ya yang menolak Proton untuk diadakan di Indonesia, akan tetapi pemerintahnya lah, justru mereka malu ya. Saya katakan tadi, mereka malu, akan merasa malu ya ketika produk-produk Malaysia masuk ke Indonesia, apalagi dunia otomotif. Tentunya mereka akan merasa malu lah, kayak tertampar lah ya. Sedangkan Indonesia sebenarnya bahan-bahan semua itu ada di dalam Indonesia, dan pekerja-pekerja yang berkualiti pun, rakyat yang pandai pun banyak. Bayangkan ada yang boleh modif Ferrari, boleh tiru Lamborghini. Maka itu sebenarnya kalau betul-betul pemerintah perhatikan, boleh direkrut ya, dibukakan lapangan pekerjaan, dibina betul-betul. Tapi kita bisa melihat bahkan ditekan guys ya, ditekan. SMK pun sampai bankrupt dia punya gedung, jadi hantu, jadi jepah hantu gedung dia itu. Coba saja lah, kalau Proton ya, saya yakin kalau Proton masuk ke Indonesia secara banyak-banyak, kemudian diadakan suku cadangnya ataupun dan sebagainya, pasti rakyat Indonesia akan minat lah, dengan harga yang terjangkau, quality pun sudah quality internasional ya. Ini yang saya pakai ini Proton guys. Bayangkan guys, kereta sudah mau berapa? Ini kereta 2010, 2006 ya, MMC, wajah, bodi dia pun kayak BMW ya. Sudah, ini bayangkan guys ya, saya jalan berapa ratus kilo, alhamdulillah tidak pernah menyusahkan saya tengah jalan ya Pak. Bahkan itu olah-alik setiap hari. Ini pun saya baru daripada Taiping, sudah jalan 3 hari kak. Olah-alik Taiping berapa kilo itu guys? 130 lebih pergi balik. Mana 3 hari sudah mau dikali 500 kilo. Alhamdulillah. Proton guys ya, quality dia bukan main-main. Apalagi Proton yang keluaran sekarang tidak kalah dengan pengeluaran Jepun ya, Jepun, Amerika. Bahkan yang saya melihat kebanyakan yang di atas highway itu yang jam atau rusak, ini kereta-kereta produk daripada luar negeri. Contoh Wolfscan, macam-macam yang di atas jalan highway itu yang mogok, yang jam atau rusak atau apa. Jadi coba saja, kalau pastilah rakyat Indonesia pun banyak memiliki kereta kan. Tidak mungkin ada harga sebuah kereta, contoh kereta Malaysia keluarkan Proton ya, seperti Wira ke apa, semua dengan harga-harga yang terjangkau. Contoh kalau uang Indonesia 50 juta itu pun sudah yang baru ya. Baru, kemudian second hand pun kita boleh dapatkan dengan harga 15 juta ataupun 20 jutaan. Pastinya kan rakyat Indonesia daripada juga beli motor ya panas-panasan, mending mungkin ekonomi yang sedang-sedang itu semua punya mobil. Contoh kayak sini pun kan, sini hanya mungkin yang betul-betul tidak mau mencari lah, baru tidak punya kereta. Tapi saya melihat walaupun itu kereta-kereta lama, tapi mereka setidaknya punya mobil sendiri untuk mereka jalan ya, pergi kerja, tidak kena panas, tidak kena hujan. Nah, kalau kata nak mau gengsi itu cuma perkataan sakit hati. Nah, saya lihat komen-komen yang di sahabat-sahabat saya atau saudara saya yang di Indonesia itu, dia cakap kami tidak meminat produk murahan. Di sana laku Toyota, Honda, boy
ya bagi yang mampu. Lagi pajaknya bukan main ya. Kalau di Malaysia cakarotek, oh bukan main, oh menggigil. Makanya kebanyakan punya kereta tapi bodong, kosong, tak ada apa-apa dokumen semua. Ya. Sudah beli, mampu beli, tapi mau bayar-bayar itu pun rusaklah apalah, semua serba mahal. Coba saja kalau Proton. Ya. Itulah kenapa rakyat di Indonesia itu tidak diminati Proton. Bukan tidak diminati, ya. Ini adalah politik, ya, politik ekonomi di kalangan pemerintahan lah. Kalau masalah rakyat mustahil ya. Saya sudah sumpah lah, mustahil lah kalau ada kereta Malaysia yang murah yang masuk di Indonesia dengan harga-harga yang terjangkau, harga kelas ekonomi, kelas ini nih ya, ekonomi. Tidak mungkin lah rakyat Indonesia itu mau pergi beli lagi yang mahal-mahal. Kalau bagi yang mampu mungkin ya cari fashion ke apa kan. Tapi kalau menurut saya Proton pun padu bro. Kau belum rasa kalau modif kayak apalagi itu Proton Satria untuk kalangan anak muda. Tentunya di sana kan bisa beli dengan mungkin standar gajian 5 juta ya kan, 5 juta ataupun 3 juta itu setidaknya sudah punya mobil. Nah, akan tetapi disebabkan politik atau mungkin ya antara persaingan antara dunia otomotif, yang pertama dengan Jepun ya, Indonesia itu dipegang dari Jepun dari dulu. Sekarang baru-baru ini Cina pun sudah masuk ya, Wuling di sana lah, Hyundai, macam-macam Kia ya sudah masuk. Jadi apa ya, sehingga Proton itu tidak banyak, pemerintah Indonesia tidak inilah bekerja sama dengan Malaysia. Tapi coba sajalah kalau kerjasama betul-betul dengan Malaysia tentang dunia otomotif, kemudian saling berbagi ilmu ya. Tapi pemerintah Indonesia ya agak sedikit malu mungkin ya mau bekerja sama dengan Malaysia cara pembuatan mobilnya. Coba jangan jauh-jauh lah pergi minta dengan Korea, Amerika ya. Buat apa kerjasama dengan negara-negara yang hanya mementingkan diri mereka sendiri? Kerjasamalah dengan Malaysia sendiri ya, apalagi sama-sama negara Islam. Jadi itu alasan saya lah guys ya. Mungkin pendapat teman-teman atau teman-teman saya yang di Indonesia mungkin lain, tapi saya yakin lah ya, kalau produk Proton ini masuk di Indonesia dengan harga yang terjangkau ya, 80% lah rakyat Indonesia itu punya mobil semua. Dikarenakan apa? Murah. Dan kualitinya pun bukan calang-calang guys. Saya yakin lah banyak 80% rakyat Indonesia itu punya mobil. Kalau produk Proton ini masuk di Indonesia dengan secara banyak-banyak kan, masuk banyak-banyak ke sana, mestilah. Tapi itulah disebabkan pemerintah kita dengan segala janji-janji manis mereka ingin supaya rakyat Indonesia itu tidak bangun ya, ditekan terus supaya mereka senang-senang ambil duit rakyat ya, merampok apa dan sebagainya. Jadi begitulah keadaannya guys. Tapi itu pendapat saya ya guys, saya lebih dan kurangnya mungkin ada pendapat teman-teman juga ya, kita hargai juga ya guys ya. Tapi itulah pendapat saya, 80% lah, confirm lah 80%. Itu pendapat saya. Jadi mungkin sampai di sini dulu guys, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.